Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Rahman dengan NIM 2300029107. Perkenalkan, nama saya Aga Talif Fatalaharia Pranaraja dengan NIM 2300290066. Halo guys, kenalin namaku Muhammad Gifari dengan NIM 230290061. Halo guys, perkenalin, namaku Ardian Nur Husna dengan NIM 23000290087. Halo, kenalin nama aku Daryl Azwardi, NIM-ku 230290105. Halo, perkenalkan nama saya Bonifasius Balakeduela dengan NIM 230029112. Baik, di sini Jadi Pak mau nanyain tentang nama PCM-nya dulu. Jadi nama PCM itu betul PCM Prambanan ya Pak? PCM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Prambanan. Oh, pimpinan cabang Muhammadiyah Prambanan. Terus mau nanya tentang sejarah singkat berdirinya itu gimana ya? Aduh, upload ini aku belum lahir ya Mas. Ya embrio lah, yang dulu embrionya kan nggak langsung PCM ya. Pasti dari PLM dulu lah. Tahun 62 kalau nggak salah. Atau 62 atau 66. Yang jelas melewati masa-masa PKI. Gestok. Tahu gestok? Gestok. Gerakan September Di 30 SP. 30 Oktober. Oh, 30 Agustus Oktober ya. Di 30 September. Gerakan 30 S. Terus nek gestok itu gerakan yang 1 Oktobernya juga ada, itu yang abdi. Tapi ya masa-masa berdirinya memang dulu daerah Prambanan sini itu banyak PKI-nya. Malah. Tapi sekarang udah banyak balik. Ya, daerah keselatan abang ini juga abang. Kalau sekarang sudah sini malah mayoritas Muhammadiyah yang beberapa. Sampai ke selatan itu banyak yang nantinya. Ini memang yang selatan lebih banyak, ini yang utara lebih banyak Muhammadiyah. Nah detail itu memang pernah diceritakan pada kami ya dari pelaku sejarah. Ada Mas, sekarang ada. Kalau jenengan nanti mau minta detail dari sejarah berdirinya PCM Prambanan, di namanya Pak Mukson Ringen Sari. Dari SKM tadi itu kan sini ada dusun toh. Dusun ada masjid, utara masjid itu ke timur ada SD Muhammadiyah Prambanan. Nah itu sebelah baratnya. Pelaku dia kan lahirnya tahun 44, jadi dia mengalami proses berdirinya PCM. Tapi kalau kami hanya clue garis besarnya saja. Dulu memang daerah Prambanan itu daerah hutan. Sekarang udah banyak. Bahkan perpindahan dulu kantornya itu dari yang sekarang untuk candi itu ya. Dan karena ada Kelurak Baru itu, yang dinamakan Kelurak Baru karena dulu dusunnya ada di candi, sekitar candi itu, terus direlokasi karena untuk ya candi itu budaya itu bisa mengalahkannya. Ya singkatnya gitu aja namanya, singkat. Tapi nanti kalau detailnya dengan bisa ke Pak Mukson AR. Oke nih visi dan misi.
Ini untuk visi dan misi dari PCM Muhammadiyah. Ya, sama visi misi itu memang mengembangkan kalau ada 3 cabang berkembang, ranting penting cabang berkembang. Itu tagline itu kan sudah sering. Yang jelas sama dengan Muhammadiyah secara keseluruhan memurnikan ajaran. Yo tantangannya jelas luar biasa, apalagi di pelosok Bener. yang masih banyak menggunakan cara-cara yang tradisional, kemudian apalagi mampu Islam Jawa ini tantangan dan itu kan banyak sekali masih, apalagi dengan Indonesia ada disokong dengan dana-dana tapi ya artinya memang itu dari segi dakwah, tabligh, secara ekonomi ya kita tetap jalan dan kita mendirikan Prambanan Paradise terkait dengan jalan tol. Kalau itu sudah banyak yang mau mendirikan kegiatan-kegiatan ini di sekitar jalan tol itu. Kita juga akan, kalau untuk pemberdayaan masyarakat kita buka konveksi salah satunya kan tidak hanya melulu agama ya, tapi ya konveksi ada. Kita sekarang sudah orang untuk greenhouse dan pendidikan ya jelas sudah ada MPS, sudah ngerti lah MPS kayak apa gitu. MPS punya turunan, ada HBC, Hasbuna Business Center. Hasbuna Center itu membawa ekonominya yang ada di MPS. Maka sekarang ada Mbah Mung itu. Udah pernah ke Mbah Mung belum? Mau mampir, siap kayak kantongnya. Karena dia resto kan. Dia Mbah Mung itu kan juga salah satu visi dari Muhammadiyah untuk mewujudkan ekonomi yang baik. Itu Kakang Ngadi dengan yang kemajuan di Bantul ya. Ada rumah makan yang resto berkemajuan ya. Ini dulu berdiri, tidak beberapa hari sana berdiri ekonomi. Kemudian kalau di bidang wakaf dan semuanya kita sama, tetap kita akan mendata semua aset yang ada di Muhammadiyah, sertifikasi dan sebagainya. Itu jadi sama, bisnisnya tetap memurnikan ajaran, memberdayakan masyarakat, meningkatkan ekonomi, kemudian penataan administrasi. Monggo, Bu. Ada tamu kan. Monggo lanjut. Selanjutnya ini Pak, untuk struktur organisasi dan keanggotaan itu bagaimana? Ya, kita dari SK kalau SK dari PDM ya, SK dari PDM kan yang kedua yang anggota, ketuanya Dr. Umar, kami anggota. Kemudian anggota itu kami SK kan sendiri, ketuanya Dr. Umar, sekretaris bendaharanya Pak Windarto. Kemudian masih ada majelis kan, ada wakil ketua membawahi majelis sesuai dengan majelis yang ada, walaupun tidak semuanya kita bisa. Ada yang ada majelis ekonomi, majelis pembelajaran, majelis pendidikan, ada majelis wakaf dan sebagainya. Nah itu dibawahi oleh 3 ketua. Yang levelnya ada anggota. Terus buat program kerja utama terkait kesehatan masyarakat ini gimana? Kita rencananya mau mendirikan klinik yang rencana juga mau ke arah rumah sakit gitu. Jadi kita kan MBS itu
dengan santri sekitar 2000 lebih. Itu kalau berobat kan ya di dalam sudah ada, klinik itu sudah ada dokternya juga, ada beberapa dokter rumah sama dokter novel dalam MBS. Jadi mereka kalau sakit langsung ke situ kliniknya. Tapi kalau sakit kan perlengkapannya baru Ini nanti dirujuk ke rumah sakit. Tapi rencana ke depan memang kita akan membuat klinik yang sebentar klinik dulu, nanti semuanya jadi sampai angan-angannya. Bisa uangnya dari mana? Uangnya dari mereka. Tapi bisa, kita rencana ke sana. Dulu kalau kita pas COVID awal-awal ya, awal-awal itu kan kita mengadakan penyemprotan itu. Disinfektan. Kemudian menyuap. Akhirnya begitu. Untuk yang lainnya pada di rumah nggak berani keluar, ya kita keluar, mau nggak mau nggak ada yang keluar. Namun dari MCCC ya. Oh ya. Iya, NCCC. Apa itu MCCC? Pokoknya kurang lebih kayak ada cairan kayak gitulah Pak ya. Tapi yang jelas kayak pandemi wabah itu masih tupoksi kami kesehatan masyarakat Pak ya. Iya, karena ada salah satu permintaan namanya surveillance. Ya, surveillance itu epidemiologi. Jadi epidemiologi ini terkait kalau ada wabah, nanti kami yang menelaah di bagian-bagian mana aja yang terdampak gitu loh Pak ya. Penyakitnya ini sampai mana tingkat resiko ininya, penyebarannya segala macam itu masih tupoksi kami, karena kesehatan masyarakat itu lebih ke pencegahan kayak gitu kami kan, preventif gitu. Kalau dokter mungkin itu kuratif, pengobatan gitu. Iya, kalau pencegahannya ya modal penyembuhan. Iya, oke. Tapi kita rencana akan membuat rumah sakit, pun dimulai dari itu. Oke. Nanti kira masuk. Iya. Insyaallah. Walaupun ini udah banyak rumah sakit ya. Tapi yang sana itu ada RSUD, tapi RSUD Legan. Tuh. Ya program. WAD kan udah punya rumah sakit baru kan? Iya, rumah sakit. RSUD. RSUD. Kan udah ada fakultas kedokteran juga sekarang. Sekarang alhamdulillah ada. Sekarang buka kan 5 kampus kami Pak ya sekarang. 5 kampus. 5 kampus. Yang kampus 1 yang ala Mandala Krida. Itu ada pembangunan baru toh yang psikologi sekarang yang dekat ya. Kalau kami kampus 3 Warung Boto.